Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενος. Salve saudara-saudariku, Deiterum videre Patris Allegro Veritas Liberavit Vos. Laudetur Yesus Christus, nie będzie pochwalony Yesus Kristus i Maria Savsejewica. Jadi saya menemukan sebuah video dari pendeta SDA, ya, pendeta Advent, yang dengan elegannya menafsir-nafsir, mengutak-atik kitab suci untuk menegaskan bahwa gereja Katolik itu adalah bukan gereja Kristus, tapi gereja yang didirikan Kristus adalah Seventh Day Adventist. Ya, silahkan nonton video lengkapnya, cari di SDA Ministry, ya. Nanti saya pasang cuplikannya di sini. Pertama-tama, kalau kita menonton itu, kita sedang menyaksikan seseorang mengangkat diri sendiri sebagai penafsir kitab suci yang infalibel. Jadi dia sebenarnya menegaskan bahwa saya sudah membaca kitab suci, lalu saya menafsir, dan percayalah pada saya karena tafsiran saya tidak bisa salah. Itu sebenarnya prinsip setiap pendeta yang membaca bukunya orang Katolik, ya. Mereka akan berkata di sini, tapi bahasa yang mereka keluar dari mulut mereka adalah Alkitab mengatakan bahwa. Tapi sesungguhnya yang mereka mengatakan, saya sudah membaca ini, lalu saya menafsir, dan saya yakin sekali tafsiran saya tidak bisa salah. Jadi kamu semua harus ikut tafsiran saya, ya. Begitu maksudnya. Nah, bagi kita orang Katolik, jelas si pendeta bingung Advent ini tidak punya karunia infalibilitas, bukan? Jadi apapun ocehannya adalah tong kosong bagi orang Katolik. Mari kita tanyakan kepada Bapak Pendeta SDA yang terhormat, dari mana Anda mendapatkan kitab suci kalau bukan dari gereja Katolik? Untuk memeriksa apakah gereja Katolik adalah gereja sejati dari Kristus, silahkan memverifikasi dari sejarah 2000 tahun selama ini. Bukan asal comot ayat yang tidak jelas kriterianya untuk membenarkan diri sendiri. Ya kan? Nah, silahkan nanti nonton videonya. Saya spill videonya, ya. Di dunia. Mereka ini adalah gereja mayoritas di dunia, yang juga adalah gereja penguasa di abad pertengahan. Jadi dari segi kuantitas, nanti sebentar kita akan bicarakan kualitas. Gereja ini secara kualitas banyak mayoritas. Satu, tidak cocok dengan the word atau kata the remnant atau keturunannya yang lain, sudah tidak cocok. Kemudian keturunan yang lain ini menuruti hukum-hukum Allah. Nah, sekarang kita tanya, apakah gereja Roma Katolik menuruti, mempromosikan, mengajarkan hukum-hukum Allah? Jawabannya tidak, saudara. Yang mereka lakukan justru mereka mengubah hukum Allah. Ada dua yang dirubah yang utama, yaitu menghilangkan yang nomor 2 dalam Katolik Katekismus. Hukum yang nomor 2 menyangkut penyembahan patung itu ditiadakan, dihapus, dihilangkan. Kemudian untuk menjadikan tetap 10, hukum yang ke-10 mereka bagi 2 supaya tetap 10. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, mereka mengganti, merubah hukum Sabat dari hari Sabtu ke hari Minggu. Gereja inilah yang merubah, bukan para rasul. Para rasul tidak pernah merubah, Yesus tidak merubah, para rasul tidak merubah, gereja ini yang merubahnya. Nah, jadi sudah 2, oke? Yang pertama, secara kuantitas ini mayoritas tidak cocok dengan ayat ini. Yang kedua, mereka tidak menuruti 10 hukum Allah, malah mereka merubah hukum Allah. Lalu tentunya yang ketiga, masalah hari Sabat, mereka mengganti Sabat ke hari Minggu. Kalau Yesus yang dirikan gereja ini, Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat, dialah yang meminta kita untuk menguduskan hari Sabat. Bagaimana mungkin gereja yang ia dirikan memelihara hari yang lain? Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah disebutkan di ayat 17 tadi, keturunannya yang lain ini memiliki kesaksian Yesus. Nah, apa ini kesaksian Yesus menurut Alkitab, saudara? Kita harus pergi ke Wahyu pasal 19 ayat 10 yang berkata roh nubuat, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, sekarang saudara boleh tanya kepada saudara 10 mereka bagi 2 supaya tetap 10. Pendeta ini bodoh mati. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, mereka mengganti, merubah hukum Sabat. Mereka merubah dari hari Sabtu ke hari Minggu. Gereja inilah yang merubah, bukan para rasul. Para rasul tidak pernah merubah, Yesus tidak merubah, para rasul tidak merubah, gereja ini yang merubahnya. Oke, gereja Katolik merubah hari Sabat. Ya, mari kita bantai. Ya, yes, let's bantai. Oke, nah, salah satu tuduhan utama SDA, Seventh Day Adventist, adalah bahwa gereja Katolik diduga mengubah hari ibadat Tuhan dari Sabtu menjadi Minggu. Ya kan, tuduhan mereka yang sering diulang-ulang dan banyak orang Katolik tertipu. Tetapi jika ibadah tidak berlangsung pada hari Sabtu, terutama tidak di sinagoga, maka seluruh fundasi
Seventh-day Adventist jelas sangat bermasalah. Pertama-tama mari kita pertimbangkan keyakinan fundamental dari SDA. Pada artikel 20 dari situs web resmi Masehi Advent hari ke-7, The Sabbath dan bagian-bagian yang perlu disorot di sini. Mereka menulis seperti ini. Pencipta yang murah hati setelah 6 hari penciptaan beristirahat pada hari ke-7 dan menetapkan Sabat untuk semua orang sebagai memorial peringatan penciptaan. Perintah keempat dari hukum Allah yang tidak dapat diubah menuntut pemeliharaan Sabat hari ke-7 ini sebagai hari istirahat, penyembahan, dan pelayanan selaras dengan pengajaran dan praktik Yesus, Tuhan hari Sabat. Mereka mengutip ayat-ayat kitab suci, yaitu dari Kejadian bab 2 ayat 1-3, Keluaran bab 20 ayat 8-13, bab 31 ayat 13-17, Imamat bab 23 ayat 32, Ulangan bab 5 ayat 12-15, Yesaya bab 56 ayat 5 ayat 6, bab 58 ayat 13 ayat 14, Yehezkiel bab 20 ayat 12 ayat 20, Matius bab 12 ayat 1-12, Markus bab 1 ayat 32, Lukas bab 4 ayat 16, Ibrani bab 4 ayat 1-11. Banyak sekali kan? Oke, masih dijelaskan dalam artikel tersebut, Sabat adalah hari istirahat, refleksi, sukacita, dan penyembahan untuk umat Allah. Itu berasal dari hari ke-7 minggu penciptaan, ketika Tuhan menghentikan pekerjaannya dan meluangkan waktu untuk beristirahat dan menikmatinya. Ketika Tuhan beristirahat pada hari ke-7, Dia memberi kita teladan. Dia memberikan Sabat mingguan sebagai hari istirahat dan penyembahan untuk seluruh umat manusia. Dia akan mengucapkan kata-kata melawan yang maha tinggi dan akan melelahkan orang-orang kudus dari yang maha tinggi dan akan berpikir untuk mengubah zaman dan hukum Taurat. Daniel bab 7 ayat 25. Ketika Yesus hidup di bumi ini, Dia memelihara Sabat hari ke-7. Namun, hanya beberapa ratus tahun setelah kematian dan kebangkitannya, orang-orang Kristen mulai memelihara hari Minggu sebagai hari ibadah mereka, seperti yang dinubuatkan Daniel tadi, mengubah zaman dan hukum Taurat. Perubahan hari Sabat sebagai hari ibadah dari hari Sabtu ke hari Minggu terjadi pada tahun 321 Masehi. Kaisar Romawi Konstantinus mengeluarkan dekrit bahwa semua orang Kristen harus mulai memelihara hari Minggu sebagai hari Sabat. Literari ini teks dari Seventh-day Adventist ya. Masehi Advent hari ke-7 ini, mereka memutuskan mereka akan mulai memelihara Sabat Alkitabiah meskipun sebagian besar gereja beribadah pada hari Minggu. Memelihara perintah keempat menjadi bagian yang berbeda dari ibadat SDA mereka. So, kita perhatikan bahwa di seluruh penjelasan doktrin mereka, SDA menggunakan kata penyembahan sehubungan dengan Sabat dan perintah keempat, yaitu memelihara Sabat. Tetapi, bagaimana jika terminologi seperti penyembahan, worship, tidak pernah ditemukan dalam salah satu dari ayat-ayat Alkitab yang mereka kutip sebagai teks bukti utama mereka, terutama perintah keempat itu. Dan ini sangat-sangat memalukan. Ya. Kita bisa melihat semua 12 teks bukti yang telah mereka kutip itu. Baca satu persatu. Tidak ada satu pun yang menyebutkan tentang penyembahan. Perhatikan bahwa bahasa istirahat dan tidak bekerja muncul beberapa kali, ya. Namun tidak ada di mana istilah ibadat atau bahasa yang terkait dengannya muncul dalam salah satu dari ayat banyak-banyak yang dikutip tadi. Dan ini masalah besar. Sejak awal, tampaknya orang-orang Masehi Advent hari ke-7 berkeliling menyisipkan atau memproyeksikan gagasan ibadah ke hari Sabat. Padahal pada kenyataannya Alkitab hanya melihat Sabat sebagai waktu istirahat. Bagaimana mereka bisa membuat kesalahan seperti itu? Istirahat disamakan dengan worship. Ya. Teorinya bahwa SDA bisa membuat kesalahan serius ini karena mereka awalnya menganut gagasan Protestan tentang ibadah yang terjadi di sinagoga, yaitu studi Alkitab yang dimuliakan yang dipimpin oleh seorang profesor, berlawanan dengan persembahan kurban oleh seorang imam seperti di dalam gereja Katolik. Nah, pikiran Protestan dikondisikan untuk membaca semua bagian Alkitab tentang Yesus dan para rasul mengunjungi sinagoga pada hari Sabat, yang berarti Yesus dan para rasul menghadiri kebaktian mingguan Yahudi. Ya. Tetapi kalau sinagoga tidak pernah tentang ibadat, ya, sebagaimana pernah dijelaskan oleh apologet bernama Nick, ya, tentang sinagoga dan bait Allah. Ya, sinagoga itu tempat studi kitab suci, bait Allah itu tempat penyembahan.
tempat melaksanakan kurban kepada Tuhan. Nah, maka Yesus dan para rasul tidak mungkin menghadiri kebaktian mingguan hanya dengan mengunjungi sinagoga. Ini masalah besar. Jelas, ini adalah masalah yang sangat parah bagi posisi SDA, sehingga SDA kemungkinan harus berebut untuk menyelamatkan muka mereka sendiri. Ya. Beberapa teks bukti yang mereka gunakan untuk membela penyembahan worship pada hari Sabat adalah Imamat bab 23 ayat 3. 6 hari akan bekerja, tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat peristirahatan yang khusus, pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan. Ini adalah hari Sabat bagi Tuhan di semua tempat kediamanmu. Nah, klaim mereka adalah bahwa pertemuan kudus berarti berkumpul untuk beribadah. Ya. Tetapi ini hanya menimbulkan pertanyaan, ya, menimbulkan banyak pertanyaan lagi. Kita tidak diberi rincian apapun tentang arti pertemuan kudus. Tetapi teks justru mengatakan kamu tidak boleh melakukan pekerjaan. Sekali lagi menekankan aspek lain. Ya. Dan cara penggunaannya dalam bab ini menunjukkan bahwa hal itu terkait dengan istirahat sebagai satu komunitas. Semua orang di tempat yang sama itu berhenti bekerja. Ya, lebih tentang istirahat, bukan pada berkumpul untuk beribadat. Tapi ya, katakanlah Seventh Day Adventist ingin bersikeras bahwa itu memang bermakna berkumpul untuk beribadat. Ya, kita tahu mereka berkumpul di sinagoga, jadi kita mungkin bisa mengatakan itu adalah pertemuan kudus. Orang-orang Yahudi berkumpul di sinagoga. Tetapi kita sudah tahu di sinagoga itu tidak berkumpul untuk beribadat. Sinagoga bukan tempat peribadatannya. Jadi sekali lagi ini semua hanya bukti yang tidak cukup untuk Seventh Day Adventist. Ya, jadi ini karena kita menanggapinya perspektif eksegetis, maka kita tidak mencoba untuk kita harus berusaha untuk berpegang pada teks Alkitab sedekat mungkin, ya, bukan menggunakan asumsi-asumsi, terlalu banyak asumsi, terutama jika hal ini bersifat dogmatis. Nah, kita tahu bahwa bangsa Israel berkumpul dengan cara yang berbeda, termasuk para pemimpin suku-suku yang berkumpul untuk bertemu atau kepala rumah. Jadi bahkan pertemuan kudus ini secara logis tidak berarti semua orang berkumpul untuk beribadat, belum tentu. Ya. Selanjutnya, bahasa pertemuan kudus ini muncul beberapa kali sehubungan dengan perayaan-perayaan lain. Misalnya dalam Imamat bab 23 ayat 8, ayat 24, ayat 27 dan 36, di mana instruksi penyembahan atau kurban diberikan di situ. Jadi, kita tidak bisa hanya menganggap instruksi penyembahan jika rincian ini tidak diberikan dalam teks yang diambil tadi tentang beristirahat pada hari Sabat. Imamat bab 23 ayat 3. Nah, ini menimbulkan poin lain yang cukup menarik, yaitu bahwa jika perintah-perintah Lewi ini hilang ketika hukum Musa berakhir pada perjanjian baru, maka secara logis akan menghapus peraturan ibadah apapun dalam pasal yang sama. Seventh Day Adventist gemar menafsirkan Kolose bab 2 ayat 16-17 sebagai peraturan penyembahan upacara dari hukum Musa. Tetapi kemudian kalau itu sudah selesai, lenyap, maka apakah ada peraturan baru itu? Ya, kita tidak dapat mengatakan berkumpul dalam pertemuan kudus menurut Imamat bab 23 ayat 3 dan kemudian berbalik lalu mengatakan ayat-ayat yang tersisa dari Imamat 23 tidak lagi mengikat. Nah, bagaimana kita merayakan hari Sabat? Bagaimana itu perinciannya ada di mana? Bagaimana merayakan hari Sabat? SDA agak tidak konsisten di sini, karena sementara mereka mengatakan Sabat tetap kekal, tidak ada peraturan yang mengikat secara hukum tentang bagaimana itu dipelihara yang mengikat. Jadi Seventh Day Adventist terjebak membuat aturan mereka sendiri yang jelas sangat bermasalah. Mereka memiliki dua jebakan. Aturan dogmatis apapun tentang cara merayakannya selain hanya beristirahat, pada dasarnya akan menjadi tradisi manusia yang terang-terangan. Ya, karena tidak ada cara beribadat pada hari Sabat. Caranya ada di mana? Tidak ada, kan? Sementara aturan apapun yang sangat disarankan tentang perayaan pada dasarnya akan mengakui bahwa Sabat tidak benar-benar mengikat lagi. Jadi mereka terjebak bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya. Ya. Sebagai catatan, tampaknya secara historis orang Yahudi dapat menghadiri sinagoga pada hari-hari lain dalam seminggu. Misalnya sebagaimana diceritakan dalam Lukas bab 13 ayat 14.
Tetapi menghadiri sinagoga pada hari bukan hari Sabtu adalah aneh jika intinya adalah tentang hari ibadat yang unik. Karena dengan menghadiri hari-hari lain, mereka beribadah atau beristirahat pada hari-hari yang tidak diperintahkan. Ya. Jadi sangat ironis bagaimana SDA dan Protestan lainnya sering secara resmi berkumpul misalnya pada Rabu malam untuk doa keluarga, ibadat rumah tangga. Meskipun ini tidak diajarkan dalam Alkitab ya. Mereka sering berkumpul ibadat rumah tangga dan mereka akan menuliskannya menjadi itu gagasan yang bagus untuk dilakukan meskipun tidak Alkitabiah. Menarik bagaimana bagi SDA ibadat pada hari Minggu adalah kekejian, tetapi ibadah pada misalnya Rabu malam entah bagaimana bukan kekejian. Jadi SDA yang taat akan memelihara hari Sabat sangat bertentangan dengan jumlah perjalanan, persiapan makanan, menghabiskan waktu jauh dari rumah dan lain-lain. Banyak aturan yang mengikat seputar hari Sabat. Tapi saya kira SDA anggota Seventh-day Adventist akan melanggar itu semua. Mereka hanya mau bilang kita ibadat saja hari Sabat. Tapi aturan-aturan lain seputar hari Sabat pasti mereka tidak ikut. Ya kan? Tidak konsisten maksudnya. Ya. Jadi kalau orang Katolik ya hari Sabtu kan weekend. Hari Sabtu istirahat kan. Hari Minggu baru ibadat. Ya. Jadi hari Sabtu memang istirahat. Orang Katolik hari Sabtu istirahat. Orang Advent hari Sabtu malah ibadat. Tidak istirahat lagi kan. Padahal pada hari Sabat orang harus istirahat. Di Eropa literally sampai sekarang yang budaya Katolik kental itu, weekendnya mulai Jumat sore, selesai kuliah, selesai. Besoknya libur, hari Minggu baru ibadat. Jadi mana yang menjalankan Sabat secara ini? Orang Katolik atau orang SDA? Ya. Jadi dengan salah mengubah hari Sabat menjadi hari ibadat, berarti bahwa SDA sebenarnya telah menemukan teologi baru, yaitu menambahkan perintah-perintah Tuhan dan kemudian menyalahkan umat Katolik karena melanggar apa yang sebenarnya adalah ajaran palsu SDA. Jika Sabat tidak pernah memerintahkan penyembahan untuk dilakukan pada hari Sabat, maka kita harus benar-benar menyimpulkan bahwa orang-orang Masehi Advent hari ke-7 mengubah Sabat dan sebenarnya bersalah atas pembacaan mereka yang memalukan terhadap Daniel bab 7 ayat 25. Jadi stop tipu-tipu, tidak ada seorang pun yang mengubah Sabat menjadi hari Minggu. Sabat sampai kekal tetap hari Sabat, Minggu sampai kekal tetap hari Minggu. Hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan. Sabat mau ikut Kristus atau mau jadi Yahudi, begitu. Sabat ini tidak konsisten, mau Yahudi, mau Kristen, begitu. Sama ke Protestan yang lain. Mau ikut kanon Yahudi, ikut Yahudi semua. Tidak usah ikut yang Kristen punya 27 itu. Kenapa tidak konsisten seperti itu? Begitu ya. Jadi salam buat pendeta SDA yang banyak menipu orang Katolik. Ya dia tidak bermaksud menipu sih, tapi orang Katolik yang tidak belajar bisa tertipu. Ya kan? Oke, begitu tentu.